informasi tentang sekolah kita, boleh disetel tentang profil sekolah kita ya. Silakan disajikan profil sekolahnya. Nah, di sini mungkin teman-teman yang sudah pada tahu ya nih, Ampera ya. Ampera di tengah-tengah kota Jakarta Selatan. Nah, kita alhamdulillah di sini sudah berdiri dari 2012. Nah, di sini kita banyak sekali fasilitas yang ada di kita ya, teman-teman. Di sini bisa ada ruang broadcast, ada lab komputer, kita punya 2. Kemudian di sini kita punya ruang business center, ruang musik, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi di sini lengkap banget ya kegiatan kita semuanya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman emang berminat untuk melihat secara live, mungkin bisa dikondisikan nanti waktunya ya teman-teman. Tapi di sini kita sajikan videonya saja. Nah, di sini ada juga karya-karya siswa. Mungkin teman-teman Sumbangsi Ampera itu apa sih karya siswanya itu? Nah, sudah menang lomba apa aja sih? Nah, di sini mungkin masih secara singkat aja nih kita kasih ya teman-teman. Masih banyak sebenarnya nih karya-karya anak kita, prestasi sekolah kita itu juga udah kita upload semua file-filenya di YouTube kita ya, yaitu SMK Sumbangsi Multimedia. Mungkin teman-teman bisa searching ya. Jadi apa sih? Jadi identitas sekolah itu dilihat dari karyanya gitu. Karyanya itu apa sih yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh SMK Sumbangsi Multimedia. Nah, di sini karyanya total anak teman-teman, punya anak-anak siswa kita. Jadi di sini nggak ada yang bikinan dari guru. Jadi di sini anak mengeksplor tentang keahlian dia, membuat animasi, fotografi dan sebagainya, desain grafis. Nah, itu dari anak-anaknya. Terutama teman-teman yang pintar acting atau yang pintar tentang kameramen, editing video. Nah, itu bisa kalian implementasikan di sekolah kita dan bergabung di sekolah kita di sini, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa cari info-infonya ya tentang pendaftaran kita. Nah, pendaftaran kita itu bisa di Yayasan Program Sumbangsi. Nanti kita ada ada websitenya juga. Jadi juga bisa juga tanya langsung dengan saya yang dengan nomor teleponnya yang sudah tertera. Nanti teman-teman bisa saya upload juga ke teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Kau Pak mungkin ada masukan lagi nih buat teman-teman kita? Boleh. Sebenarnya kalau kalian milih sekolah Sumbangsi ini adalah pilihan yang tepat gitu, karena aku belajar banyak banget dari sini. Pak Jihan juga salah satu dulu guru aku ngajarin di multimedia juga. Sekarang kondisinya sedang ya kita terbatas lah geraknya dan semua sekarang sudah online, dan lulusan-lulusan dari multimedia ini justru yang paling dicari gitu loh, karena semua jadi online kayak sekolah online, belajar online segala macam, dan industri ini perlu kita sebagai lulusan multimedia untuk in charge di situ gitu loh. Jadi adalah pilihan yang bijak dan tepat untuk kalian masuk di multimedia Sumbangsi. Kalian bisa belajar banyak banget, guru-gurunya juga asik banget. Fasilitas juga lengkap, jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu bingung kalau mau belajar di sini. Semua difasilitasin, dan kalau bisa dibilang fasilitas ini sudah jauh lebih bagus dari tahun aku sebelumnya. Alhamdulillah. Sudah banyak equipment yang canggih dan udah standar industri lah, bisa bilang kasarnya gitu. Jadi aku di sini sekarang ini karena ya salah satunya peran guru di sini dan sekolah di Sumbangsi juga gitu sih. Oke, terima kasih nih Kak Ova. Baik ya. Jadi begini teman-teman semua ya. Jadi prinsip teman-teman nih kalau misalkan nanti setelah lulus dari SMP kalian masing-masing. Nah, di sini kalian intinya sih jangan ikutin dengan apa kata hati teman-teman yang lainnya gitu. Jangan ikut-ikutan dengan teman yang lainnya. Jadi di sini kalian harus punya prinsip. Kalian harus punya pendirian. Kalian di sini harus, karena hidup ini adalah kalian yang jalanin ya gitu. Jadi seenggaknya kalau kalian memang fokus nih udah kelihatan di bidang SMP kalian tuh, kalian bisa gambar, bisa bikin animasi, bisa bikin bisa fotografi, desain grafis. Nah, itu bisa langsung masuk ke jurusan yang kalian inginkan, seperti itu teman-teman. Jadi SMK ini adalah bisa dibilang itu 80%-nya praktek ya, 80%-nya praktek, 20%-nya teori. Jadi di sini memang kita jatuhnya kebanyakan praktek teman-teman. Biasanya kan anak-anak kalau teori itu ngantuk ya belajarnya. Nah, di sini kita lebih banyak menggunakan praktek kegiatan. Nah, yang menghasilkan sebuah karya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi nanti di sini yang dapat kalian dapati di sekolah kita itu mungkin bisa menjadi seorang desain grafis,
editor video. Nah, kayak Kak Aufa di sini dia sebagai seorang desain grafis di perusahaan mana Kak Aufa? Di Gojek, kreatif Nah, designer di Gojek. alhamdulillah dia masuk Gojek nih teman-teman nih, masuk di perusahaan Gojek ya sebagai desain grafisnya. Nah, jadi sesuai nih. Jadi jurusannya multimedia, terus kerjanya itu sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Nah, itu namanya sinkronisasi nih teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau masuk multimedia ini insya Allah nanti akan kepake lah ilmunya, terutama di dunia industri, karena prinsip SMK itu adalah siap kerja. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalian teman-teman kalau misalkan ada rezeki lebih boleh kuliahnya. Jadi tetap cari ilmu, tapi kita di sini ngedrill anak setelah lulus dari SMK ini kita fokuskan untuk langsung kerja. Nih mungkin Kak Ova bisa berbagi cerita, karena Kak Ova di sini jatuhnya nggak kuliah tapi dia langsung kerja nih teman-teman. Gimana caranya Kak Ova ya? Coba mungkin bisa dikasih info nih ke teman-teman nih. Jadi sedikit backstory, aku dulu sempat beberapa hari sebelum UN waktu itu masih ada tryout, aku sempat interview buat magang di ruangguru.com namanya. Interviewnya pas lagi tryout, jadi aku selesai tryout langsung interview ke sana. Dan ternyata malamnya dikabarin itu keterima gitu buat magang di sana. Jadi setelah UN itu aku langsung magang di sana. 3 bulan magang setelahnya aku convert jadi full time di sana selama 2 tahun. Lalu baru pindah ke Gojek jadi sekitar hampir 4 tahun inilah di industri kreatif ini. Alhamdulillah. Nah jadi Kak Ova di sini yang dipelajarin di sekolah, kemudian di dunia perusahaan itu apa kepake Kak Ova? Coba Dan. Sangat kepake, dan di sini bener-bener diajarin dasarnya banget. Jadi pas di dunia kerja tuh udah gak kaget gitu kayak, oh ini apa. Jadi udah dikasih tahu problem solvingnya gimana, cara ngadepinnya gimana, cara nyelesain ini gimana. Ya, semua diajarin di sini. Jadi gak perlu takut untuk ngambil keputusan untuk sekolah di sini karena belum kuliah, maksudnya aku tidak mendiskreditkan orang yang kuliah gitu ya. Maksudnya kalau kalian belum mau kuliah tapi mau kerja dulu, nggak apa-apa banget. Karena skill di SMK ini sangat kepake. Kalian bisa bikin usaha sendiri atau bantu usaha temen, merintis dari kecil dulu, lama-lama jadi gede gitu. Itu sih banyak banget yang aku pelajarin di sini, mulai dari desain grafis, dari coding, aku pernah belajar coding juga di sini, pernah belajar web design juga, jadi kayak bener-bener semua dipelajarin di sini, di dalamnya di sini. Nanti pas di dunia kerja tinggal diasah lagi aja, dikembangin lagi aja, nah jadi kalian jadi orang yang lebih kreatif lagi di luar ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya. Jadi acara di sini itu bukannya kita ngambil technical meeting aja ya teman-teman, semua ya teman-teman SMP dari swasta dan negeri. Jadi di sini kita mau ngasih info kepada teman-teman nih tentang sekolah kita ya, mungkin ada di pasti kan posisi kalian lagi di rumah nih teman-teman ya. Nah ini boleh nih orang tua kalian boleh join, kasih linknya aja nggak apa-apa, gabungin aja. Seenggaknya kan di sini kan kita dalam kondisi seperti ini kan minus komunikasi ya, minus dengan informasi. Nah, mau di sini kita jatuhnya langsung di live ya. Jadi langsung live, jatuhnya pakai internet, online, semuanya serba online. Jadi lah ini salah satu tujuan kita seperti itu. Jadi di sini kita nggak hanya technical meeting tapi tetap mengenalkan sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin Kak Nadine untuk di mix boleh di disetel. Mari sama-sama kita sajikan prestasi sekolah kita. Nah, di sini jadi kan kita hanya sekedar bikin ini. Nah, karyanya apa aja sih dan kita udah menang apa aja sih? Nah, boleh silakan prestasi sekolahnya boleh ditampilkan. Silakan dilihat, teman-teman. Oh. Iya, jadi cerita lagi sedikit karena banyak banget yang dipelajarin di sini. Aku di Gojek sebagai creative designer, khususnya di produk GoPlay. Jadi aku in charge di segala desain yang keluar di sosial media dan untuk diiklankan di YouTube, di Instagram, Facebook segala macam. Jadi aku in charge di situ. Aku juga pernah, ini sedikit cerita aja, sedikit profil aku. Aku juga pernah ngerjain beberapa musik video untuk salah satu band. Bisa nanti kalau ada yang mau search di YouTube boleh cari aja dekat. Aku terakhir tahun lalu baru ngeluarin musik video.
2 musik video sama aku jadi visual artist untuk band namanya Puff Punch. Bisa nanti di search aja di Spotify atau di YouTube. Jadi skill yang didapetin di Sumbangsi ini amat sangat kepake dan gak ada yang gak berfungsi gitu di dunia kerja. Dan di dunia kerja setelah kalian lulus dari sini sebenarnya cabang pilihan kerja di dunia industri kreatif itu banyak sekali, banyak banget. Cuman dari nggak cuman graphic designer atau fotografer, bahkan ada film editor, copywriter, art director, itu semua kepake banget di industri ini. Sekarang semua butuh iklan, semua butuh video, semua butuh desain gitu. Jadi kalian lulus dari sini ya sangat amat banget dicari gitu sama industri. Nah, lulus dari sini bisa jadi ngebedain kamu dari lulusan-lulusan SMA atau SMK lainnya gitu. Kamu udah punya skill tambahan nih di bidang industri kreatif, kayak kamu bisa desain, kamu ngerti cara ngedit video yang baik, cara nge-shoot film yang baik gitu sih. Jadi sebuah pilihan yang bijak dan tepat kalau kalian mau masuk di sini. Aku bisa dilihat sendiri hasil karya aku di YouTube atau cari aja di Google namaku, itu keluar akan beberapa. Jadi itu sih kalau dari saya. Pak Jihan mungkin ada yang bertambah lagi tentang sekolah. Terima kasih Kak Aufa. Baik teman-teman, di sini sekalian, di sini emang kita yang tadi saya tekankan lagi ya, mungkin kalian setelah lulus SMP itu yang saya alamin ya, dan juga saya nemuin banyak berbagai anak-anak yang SMP yang pengen daftar di galau nih masuk negeri atau masuk swasta, mungkin semuanya pada pengen masuk negeri ya Kak Ova ya. Betul. Tapi kan di sini kan kita ngeliat kondisi juga ya teman-teman ya, mungkin kalian dari nilai atau dari umur. Nah itu pun kita nggak tahu juga kan. Nah seenggaknya di sini kalian harus punya prinsip ya, punya pendirian. Kalian tuh jangan ngikut-ngikut ke teman-teman yang lainnya gitu. Misalkan teman kalian mau masuk SMA, nah harus masuk SMA, mau masuk SMK ya SMK. Nah intinya selama 3 tahun itu kalian menjalankan gitu. Jadi intinya kalian harus punya prinsip, kalian harus punya konsekuen. Saya setelah lulus 3 tahun ini mau kerja. Nah kerjanya itu dalam bidang apa teman-teman. Mungkin kalian di sini di SMP udah setelah 3 tahun ini mungkin udah tahu ya dunia multimedia itu apa sih. Multi dan media. Jadi banyaknya media. Ada audio, ada desain, ada animasi, ada fotografi. Nah itu semua ada di dalam lingkungan ruang lingkup multimedia teman-teman. Jadi nanti kalian kalau misalkan bergabung dengan kita multimedia ini di sini kalian akan menemukan jati diri kalian. Menemukan jati diri kalian di sini kalian seenggaknya nanti setelah lulus ini kalian apa sih bakat kalian, kayak Kak Ufa nih di sini. Kan di sini nanti Kak Ufa tuh sudah menemukan jati dirinya Kak Ufa ya. Kak Ufa di sini jati diri dia setelah lulus dari SMK Sumbangsi Multimedia itu sebagai desain grafis, dan alhamdulillah dia sudah bekerja di perusahaan Gojek seperti itu teman-teman. Jadi sinkron nih teman-teman. Maksud sinkron itu adalah kalian ngambil jurusan multimedia terus langsung kerja sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Nah itu namanya sinkron teman-teman. Jadi yang dinamakan asinkron itu adalah misalkan kalian jurusan multimedia, tapi nanti kalian kerjanya sebagai apa? Akuntansi atau perbankan. Wah, itu berarti nggak sinkron tuh teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini adanya berkesinambungan nih antara SMK sama dunia kerja seperti itu. Jadi nanti kalian di sini jangan sampai nanti kalian setelah lulus dari SMP kalian bingung mau masuk mana nih anaknya ya. Nah, kalian harusnya dari sekarang tuh harus punya pendirian. Nah, kalau memang kalian di sini udah punya bakat ya, kayak gambar, kayak animasi, kayak fotografi, kemudian kalian bisa bikin video ya, contoh kayak anak sekarang nih video-video TikTok ya bisa dibilang ya. Nah, nanti di sini kita bahas ya video TikTok ya. Nah, ini kan ada lombanya juga nih teman-teman nih. Kalian bisa ikut juga nih lomba video TikTok. Jadi kalau anak sekarang yang saya lihat itu pasti, apalagi seusia SMP kalian tuh pasti saya jamin dalam HP kalian, gadget kalian itu ada yang namanya aplikasi TikTok. Nah, bisa aja ya, ada yang mungkin ada yang suka dan enggak, tapi sekarang kan lagi viral nih. Nah, di sini kita punya juga nih perlombaan. Nah, di sini kita memang benar-benar serba free. Sudah free, dikasih uang lagi. Lumayan kan buat jajan, ya kan? Nah, nanti di sini kita akan bisa kalian fokuskan nih ke TikTok ini, kita arahkan
Jadi jangan hanya sekedar dengan goyang, kemudian ada suara musik, tapi di sini kalian bisa membuat video kreatif. Nah, video kreatifnya itu apa sih? Nah, video kreatif itu adalah gimana caranya kalian membuat sebuah video kreatif tentang minimal tentang promosi sekolah kita, SMK Sumbangsi Multimedia. Ya, durasi TikTok berapa sih kira-kira? Masih minimal atau maksimal atau apa? 15 sampai 30 detik sih. Nah, bisa juga nih nanti yang lomba yang telah mengikuti lomba Mobile Legend ya, ada yang sekitar hampir 75 atau 80 peserta, ini boleh nih diikut sertakan. Ya, jadi kalian boleh mandiri, boleh individu, tapi intinya kita butuhin juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi intinya di sini nilai plus kita di sini adalah kita nggak mengungut biaya ya teman-teman ya. Kita nggak mengungut biaya. Kemudian kalian nanti mungkin seminggu ya turnamen online-nya nanti akan diinfokan ya, akan dikoordinator oleh Pak Prasojo. Nah, nanti Pak Prasojo ini akan menghandle ya tentang Mobile Legend dan Pak Fahri dan tentang video kreatifnya. Seperti itu. Intinya kita akan ngasih kalian itu juara 1, juara 2, dan juara 3 dari 2 lomba ini teman-teman. Seperti itu. Ini adalah goalsnya kita nanti di TM. Nah, kembali lagi ya ke ke sekolah kita nih SMK Sumbangsi Multimedia. Mungkin teman-teman yang mau melihat sebuah karya ya, kalau kalian mau lihat sebuah karya, coba lihat sekolah tentang menilai sebuah sekolah tentang sekolah pilihan yang kalian pilih. Coba lihat YouTube-nya ya. YouTube-nya isinya apa, teman-teman? Kalau YouTube-nya tentang karya anak-anaknya itu pasti oke. Coba teman-teman lihat SMK Sumbangsi Multimedia. Nah, kalian ketika jadi YouTube tuh, itu semua karya anak-anak sekolah kita, anak-anak kita. Jadi kalian teman-teman nanti jika ngelihat YouTube kita itu, nah insya Allah akan kalian benar-benar kalian belajar dengan benar-benar dengan semangat ya, dan juga dengan senang hati. Karena kalau kita belajar nggak senang hati, jadi ilmunya itu nggak masuk teman-teman. Benar nggak Pak? Betul sekali. Jadi kita yang namanya cari ilmu itu ya harus benar-benar ikhlas, sudah teman-teman. Jadi nanti kalian datang ke sekolah dengan nggak ada ilmu misalnya belum dapat ilmu, setelah di sekolah enak ngejalaninnya dapat ilmu. Nah nanti sekolahnya itu akan enak ngejalaninnya. Jadi jadikanlah sekolah kalian itu sekolah rumah kedua bisa dibilang. Jadi kalian tuh nyaman dengan sekolah kalian. Nah, kalian di sini mencari ilmu di sini untuk mempersiapkan masa depan kalian. Nah maka dari itu kalian harus tahu dulu nih, jangan sampai nanti kalian masuk di salah jurusan ya, terutama salah jurusan jangan ikut-ikutan juga. Kalau emang tadi bakatnya itu memang kalian udah bakat di SMP ini, punya bakat yang tadi saya sebutkan, boleh nih, boleh kalian sharing dengan kita ya, sharing dengan saya, Pak Fahri, Pak Prasojo yang ada kontaknya. Nah bisa tanya-tanya nih, Pak gimana sih Pak Sumbangsi itu karyanya apa sih Pak? Kemudian cara pendapatannya gimana sih Pak? Nah itu boleh nanti kalian minta informasi ke kita seperti itu. Dan kalau mau lengkap lagi tentang hasil karya-karya anak-anak kita itu bisa kalian ketik aja ya di YouTube ya Kak Ova ya. Iya betul. Nah, silakan cek aja YouTube. YouTube-nya. Seperti itu. Ada banyak hasil UKK tuh kayak hasil terakhir sebelum kita lulus UKK. Gitu. Jadi sebelum kita lulus tuh ada ujian kompetensi keahlian gitu. Jadi selama 3 tahun nih dirangkum kalian udah belajar apa aja, nanti akan diujikan. Hasil video-video bisa kalian lihat sendiri di YouTube channelnya SMK Sumbangsi. Mantap Kak Ufa ya. Jadi oke gini teman-teman. Jadi tadi bicara UKK ya Kak Ufa ya, uji kompetensi kalian. Jadi intinya yang tadi saya bilang di awal, untuk SMK itu bisa dibilang 80% praktek ya, 20%-nya teori. Ya karena kita di sini lebih mengenalkan sebuah praktek dibanding dengan teori. Ya kita mix aja gitu. Nah, yang namanya praktek pasti punya karya Kak Ufa ya. Betul. Nah, jadi karya ini akan kalian gunakan sebagai buat portofolio Kak Ufa ya. Portofolio betul. Nah, aku juga waktu pas melamar intern juga salah satu portofolio aku adalah yang UKK tahun 2017 itu pas aku lulus. Gitu sih. Ya, jadi intinya portofolio apa tuh ada-ada? Mungkin nggak ada. Belum tahu nih Kak Ufa nih, portofolio itu apa sih? Secara kasarnya portofolio adalah hasil kerja kalian yang telah kalian kerjakan terus dirangkum jadi satu gitu. Hasil desain, hasil video, hasil foto jadiin satu, dirangkum bisa jadi PDF, bisa jadi video bentuknya, dan itu biasanya kalian pakai bisa kalian pakai jadi
untuk ngelamar kerja gitu. Mati ya, Din? Mati, internet koneksinya. Kapan dia? Lagi reconnect. Terputus nggak? Enggak, ini. Oh. Oke, baik teman-teman. Mungkin tadi teman-teman bisa tahu ya tentang di SMK Sumbangsi itu bedanya SMK ya. Nah di SMK itu bisa dibilang ada yang namanya prakerin teman-teman. Prakerin, praktek kerja industri Kaufa ya. Betul. Mungkin Kaufa bisa jelasin nih prakerin itu gimana sih kemarin tuh di sekolah di sini. Oke, jadi untungnya lebihnya dari SMK adalah kalian tuh bisa prakerin itu bisa disebut PKL atau magang gitu. Jadi selama biasa di kelas 2 selama 3 bulan kalian dikasih program prakerin. Aku waktu itu pernah kerja magang 3 bulan di studio foto punya Anton Ismail. Dia salah satu seniman juga, seniman terkenal di salah satu Indonesia. Aku pernah bantuin timnya dia untuk kerja bikin poster untuk Garuda, untuk bikin poster merek kopi waktu itu. Jadi sebelum kalian lulus ini jadi udah ngerasain lah kerja. Jadi pas kerja itu jadi nggak kaget-kaget banget kayak wah gimana nih cara ngadepin deadline, wah gimana nih cara ngadepin bos, gimana cara ngadepin teman kerja sendiri. Bahkan jadi sudah dibekelin dari awal banget di Sumbangsi. Jadi nggak cuma secara ilmu tapi secara praktek juga kan benar-benar disiapin. Jadi lulus dari sini udah punya pegangan lah, jadi nggak takut lagi gimana nih mau cari kerja, gimana cara kerja, bla bla bla. Semua udah bisa disiapkan di SMK Sumbangsi ini gitu. Oke, mungkin di prakerin itu nanti akan ada di kelas 2 biasanya. Kelas 11 ya teman-teman ya, kelas 11 gitu. Jadi kelas 11 nanti itu kalian akan kerja di industri teman-teman. Kerja industri magang selama 3 bulan. 3 bulan. Langsung di dunia industrinya seperti itu. Nah bedanya itu kalau SMK. Jadi kalian nanti di kelas 11 itu kalian prakerin nih. Misalkan kalian di kelas 10 itu sudah diajarkan fotografi, diajarkan desain grafis. Nah, nanti kalian itu di kelas 11-nya itu akan mencari sebuah industri ya, Kaufa ya. Betul, cari perusahaan gitu kasarnya. Mencari perusahaan, kalian di situ jadi seperti orang lamar kerja, kalian bikin portofolio kalian seperti apa, kemudian nanti kalian dapat surat dari sekolah buat pengantarnya. Betul. Nah, tapi yang lebih penting itu adalah portofolio Kaufa ya. Betul. Nah, Kaufa itu jadi intinya di perusahaan tersebut nggak hanya sekedar kalian bisa A, bisa B, bisa C, tapi mana hasil karyanya gitu. Nanti biar kita nyambung nih, apa sih portofolio? Jadi portofolio itu adalah sebuah karya. Hasil karya. Jadi dikumpulin jadi satu, bisa jadi video, bisa jadi PDF desain gitu. Dan itu untuk jadi hasil karya track record hasil karya kamu. Jadi kamu bisa pakai itu untuk lamar kerja atau itu bisa jadi tracking diri kamu sendiri, ngeliat progres kamu dari tahun ke tahun gitu, seberapa progres kamu dari tahun ke tahun gitu. Itu salah satu fungsi portofolio. Betul. Jadi nanti di kelas 11 itu kalian akan prakerin nih. Jadi kalian nggak hanya belajar di sekolah, jadi kalian tuh langsung terjun ke dunia industri teman-teman. Jadi kalian magang misalkan di perusahaan PT A, misalkan adanya di posisi mana nih contohnya nih di daerah Kemang atau daerah Bangka. Nah udah, kalian nanti akan kerja selama 3 bulan di situ seperti itu. Jadi nanti kalian kalau masuk SMK seperti itu teman-teman, di kelas 11 itu ada namanya prakerin ya Kaufa ya, prakerin. Nah setelah prakerin dapat 3 bulan, nah kalian kan dapat ilmu tuh di dunia industri nih, bikin apa gitu kan, contohnya bikin video ya, bikin iklan. Nah nanti akan kalian presentasikan oleh kita. Nah itu seperti itu. Nah kedua di kelas 12 itu kalian akan mengadakan uji kompetensi kalian teman-teman. Jadi kalian di sini membuat karya. Apa sih karyanya? Nah kebanyakan karya kita itu adalah membuat sebuah iklan nih. Minimal kalian setelah lulus dari sini, kalian bisa bikin iklan layanan masyarakat teman-teman nih. Nanti akan dijelaskan ya tentang cara bikin praproduksinya apa, ya kan? Kaufa ya? Betul. Produksinya seperti apa, kemudian pasca produksi seperti apa. Nah itu akan bisa dijelaskan, bisa kalian pelajari di sekolah kita di sini teman-teman. Hasil karyanya apa? Bikin iklan layanan masyarakat, atau bisa juga bikin film teman-teman nih, bikin film. Jadi kalian di sini setelah lulus dari sini itu minimal punya pengalaman bikin itu. Nah, karya itu nanti akan kalian jadikan sebuah portofolio kalian nih. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kalian setelah lulus dari sekolah sini,
jikalau kalian langsung kerja, kalian punya karya, bisa tuh portofolio kalian itu akan kalian gunakan seperti itu. Jadi kalian di sini yang tadi saya bilang banyak praktek, jadi harus banyak karya gitu. Banyak praktek, banyak karya. Rumusnya seperti itu teman-teman ya. SMK itu bisa dibilang adalah langsung kerja deh. Kalau kalian langsung lulus dari sini. Tapi benar-benar kalau kalian kerja sekolahnya benar seperti itu dan mencari ilmunya benar ya. Betul. Tapi kalau kalian malas-malasan ya nanti tergantung dari kalian ya seperti itu. Jika nanti kalian sudah kerja ataupun punya penghasilan, bisa juga langsung nyambi kuliah ya kayak apa ya. Betul. Seperti itu. Jadi kalian dapat juga nih dua-duanya, kerja dapat sambil kuliah juga. Nah, tinggal dikondisiin waktunya saja. Seperti itu teman-teman. Pokoknya belajar di SMK ini adalah banyaknya praktek teman-teman. Ada juga desain grafis percetakan. Misalkan kalian di sini bikin desain ya, bikin desain seperti apa sih Kak? Terus kemudian bahannya apa sih Kak biar bagus? Nah kemudian bikin kaos nih kan teman-teman SMP nih. Yuk jalanin yuk bikin kaos ya kan banyak tuh bikin kaos misalkan SMP mana nih 124 nah banyakin tuh. Gimana sih Pak cara bikin kaos? Mungkin kalian di sini di anak-anak SMP sekarang tuh banyak tuh yang ngejalanin tuh bikin kaos kan. Misalkan kan kalian kan ngelempar nih ke orang lain. Nah sekarang di sini kalian akan menjadi sebuah eksekutor. Ya apa ya? Eksekutor itu sebagai pembuat ya. Betul. Sebagai pembuat. Jadi jangan nyuruh. Buat desainnya, kemudian cetak di sini. Seperti itu. Alat kita juga di sini ya sangat banyak juga. Ada bisa bikin pin, ada yang bikin gelas, mug, kaos. Dan di sini ada semua teman-teman. Bisa kalian praktekkan nih tentang pelajaran kita. Jadi pelajaran kita misalkan contoh pelajaran saya nih. Belajar desain grafis. Nah, desain grafis ini nggak hanya desain doang nih. Saya mau goalsnya apa karyanya? Desain grafis percetakan. Misalkan kalian, ayo bikin kaos ya tentang kaos kelas aja deh contohnya deh. Kaos kelas nih. Kaos kelas. Nanti kalian akan tahu nih bahannya apa. Kemudian nanti cara ngepres kaosnya gimana. Kemudian bikin mug nih. Bikin mug kan tahu kan mug tuh ada ada tulisan itu. Nah, itu cara bikin presnya gimana. Jadi di sini nggak diajarkan desainnya aja. Di sini juga harus diajarkan untuk karyanya gitu. Karyanya apa sih dari desain itu? Itu satu. Contoh lagi, di sini kalian akan diajarkan audio video. Audio video itu apa sih goalsnya Kaufa? Mungkin Kaufa bisa jelasin audio video itu. Nah, jadi biasanya tuh outputnya akan jadi film, akan jadi animasi, akan jadi motion graphic, akan jadi iklan lah. Pokoknya moving image, gambar yang bergerak gitu. Jadi sekali lagi semua bisa didapetin di sini dan aku juga bisa masuk di tempat kerja yang sekarang juga karena belajar di sini juga banyak skill dasar yang aku dapetin di sini dan aku kembangkan di luar. Jadi itu sih sebenarnya dari aku. Pokoknya di sini juga equipment-nya juga udah bagus-bagus dan pilihan yang tepat lah untuk masuk ke Sumbangsi ini. Gitu sih. Oke, benar-benar. Ya intinya tadi kembali lagi ya teman-teman ya. Intinya belajar di sini tuh asik banget ya karena di sini gara-gara pandemi aja ya. Mungkin memang udah waktunya kan pandemi. Kalau misalkan nggak pandemi kan kalian bisa ngelihat langsung nih ke sekolah kita gitu kan. Tapi kan di sini kita punya solusi ya. Kita dapat menyampaikan informasi sekolah kita walaupun online nih teman-teman nih di siang hari ini walaupun hujan ya. Tapi kan kalian semua kan nggak kehujanan ya. Ada di posisi di rumah semua kan ya. Nah gitu. Nah intinya pembelajaran di sini harus menghasilkan karya teman-teman. Kayak tadi Kaufa bilang kalau belajar tentang ada mata pelajaran audio video. Nah goalsnya itu bikin apa? Nah bikin itu tadi yang saya bilang bikin iklan nih bisa bikin iklan, bikin film, bikin animasi. Nah itu jadi ada goalsnya gitu. Goalsnya itu mesti bilang karyanya nak gitu karya. Jadi intinya karya itu nanti kalau kalian kerja itu kalian bisa bikin ini karyanya mana gitu. Pasti akan dilihat oleh dunia industrinya Kaufa ya. Betul, gitu. Nah, kalau misalkan kalian dilihat sama dunia industrinya kan berarti kan kalian nggak sesuai dengan intinya nggak hanya sekedar ngomong tapi punya bukti. Kaufa ya. Betul. Bukti itu adalah sebuah nanti orang itu akan percaya emang benar nih. Anak ini bisa. Anak ini memang bisa gitu. Jadi nggak hanya sekedar Pak saya bisa fotografi Pak saya bisa bikin. Tapi nggak ada buktinya sama sekali. Tapi nggak ada buktinya. Nah di SMK ini akan kita ajarkan sebuah pembuktian. Betul. Tuh, tapi semua tergantung dari kita juga ya, Kaufa ya. Tergantung kalian gimana minat belajarnya di sini, gimana tergantung passion kalian gimana
tergantung cita-cita kalian lulus dari sini mau jadi apa gitu. Nah, itu lagi kembali lagi ke intinya kalian itu punya pendirian itu setelah lulus dari SMP itu mau kemana sih Mau gitu. kemana, Nah, apa iya. selanjutnya. Kembali lagi intinya apa semua? Intinya nanti akan kalian mengalami sebuah dunia yang sebenarnya. Maksudnya dunia sebenarnya itu adalah dunia kerja. Betul, Nah, betul. dunia kerja. Nah, emang kalian di sini harus ditantang untuk bekerja ya, teman-teman ya, sesuai dengan skill kalian. Nah, kita adalah solusinya nih teman-teman nih untuk semuanya gitu. Jadi selain kalian dapat ilmu, kalian nanti harus bekerja gitu, bekerja. Jadi emang sebuah tuntutan sebenarnya semua ini, sebuah tuntutan kehidupan gitu. Kita harus menjalankan kehidupan ini, tapi ya kita harus kembali ke diri kita juga. Skillnya apa gitu? Kalian bisa bekerja, kalian mau ngelamar kerjaan, tapi nggak tahu skillnya. Jadi intinya kalian harus mengenal diri kalian dulu. Diri kalian tuh udah bisa apa gitu. Nah ini kalau SMK yang tadi saya bilang, nah tadi itu yang multimedia, nah itu akan kita ajarkan di sekolah kita ini gitu. Jadi kasarnya tuh SMK ini sebagai buat pemanasan lah nanti di dunia kerja. Kalaupun kalian belum memilih lulus dari sini mau langsung kerja nggak apa-apa, misalkan toh pun nanti di kampus pun akan ada program magang gitu. Jadi program magang 3 bulan juga. Jadi kalau kamu misalkan nggak pilih SMK, kamu pasti bakal kaget gitu kayak, aduh takut gimana nih magang, mesti gimana, mesti apa yang disiapin. Nah, sementara kalau kalian pilih di SMK, kalian itu udah dibekelin lah istilahnya, udah dapat pemanasannya. Jadi nggak perlu takut lagi ngadepin dunia kerja gimana, ngadepin klien gimana, ngadepin orang gimana, cara kerja yang baik dan benar gimana. Jadi udah banyak pembekalan lah di sini istilahnya gitu sih. Oke teman-teman, Kak Ufa, terima kasih Kak Ufa ya. Sama-sama. Oke, baik teman-teman ya sekalian semuanya, mungkin acara promosi kita di sini udah usai ya sesinya ya. Mungkin nanti saya lanjut ke technical meeting nih teman-teman. Nih yang akan ditunggu-tunggu nih mungkin sama kalian semuanya. Technical meeting, Mobile Legend dan video kreatif nih teman-teman nih. Ada 2 perlombaan di sini ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengikuti semua nih karena kita jedanya agak lama nih seminggu. Di sini juga turnamen jadi online, serba online semuanya. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Prasojo. Mungkin tentang informasi tentang sekolah kita sudahi. Kalau misalkan kalian tertarik ya dengan SMK Simulasi Multimedia lebih dalam ya bisa hubungi saya ya kan, informasi saya kan bisa nomor telepon nanti akan kita kasih di grup. Kemudian juga bisa langsung datang, info-infonya tentang datang, tapi kita sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Gitu teman-teman, kalau misalkan kalian kepo dengan sekolah simulasi seperti apa sih? Mau lihat langsung nih ya, kalau mau datang ya boleh silakan, tapi pakai masker ya teman-teman ya. Kita juga podcast nih lagi pakai masker juga nih. Tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Jadi kalau kalian nggak terlalu penting-penting banget untuk keluar rumah lah jangan gitu. Jadi jaga kesehatan itu lebih penting seperti itu teman-teman. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Makasih Kak Ufa ya telah hadir ya. Sama-sama. Terima kasih Sukses teman-teman semua. selalu nih buat Kak Ufa dan teman-teman semuanya. Baik, setelah itu saya akan kembali ke ke panitia ya, berarti ke Pak Prasojo nih yang akan menjelaskan tentang juknisnya nih. Juknis tentang Mobile Legend ya. Mobile Legend dan video kreatif. Oke. Dilanjut oleh Pak Prasojo ya. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Semoga sukses selalu ya, sehat selalu. Semangat sekolahnya. Oke. Dan jangan lupa ya bisa masuk ke gabung dengan kita SMK Simulasi Multimedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang semua. Sekarang bersama saya Pojo. Hari ini kita akan membahas teknis Mobile Legends. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar, ya sudah terdaftar dengan kita akan membahas terkait teknisnya. Ya, gimana nih teman-teman? Suaranya mana nih? Yang menunggu-nunggu dari tadi. Kapan mulainya? Kapan mulainya? Nah, hari ini kita mulai ya. Nah, kita akan bagi nanti ada yang mau masuk mic check juga nanti kita akan buka ya kalau mau tanya-tanya. Nah, untuk hari ini sekarang kita akan membahas peraturannya dulu ya. Peraturannya bisa ditampilin ya. Nah, di sini kita tampil aturannya. Bisa minta tolong untuk share screen. Nah, ini ketentuan Mobile Legends pertama, technical meeting pada hari Kamis 8 Februari 2021. Hari ini ya. Jadi technical meetingnya hari ini. Selanjutnya waktunya jam 1 sampai jam 3. Kita via Zoom Meet. Kita biasanya langsung. Mungkin karena kita lagi pandemi begini, kita online ya. Kita via Zoom Meet. Nah, syarat dan ketentuannya. Syaratnya pertama, player harus hadir di semua tanggal turnamen. Ya. Player harus hadir di semua tanggal turnamen dalam arti gini, kalian akan mendapatkan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan atau istilahnya jadwal kalian bertanding. Nah, jadwal kalian bertanding itu wajib diikut sertakan ya. Yang kedua, player yang berpartisipasi diwajibkan berasal dari sekolah atau SMP yang sama. Ya, sederajat. Tidak bisa atau tidak boleh selang-seling. Makanya kemarin kita minta data kalian sama nggak sekolahnya. Ya. Yang ketiga, player tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dengan lebih dari coba minta tolong digeser. Ya, jadi ya tidak boleh lebih dari 2 tim ya. Dalam satu player, dalam satu tim. Ya, satu player nggak boleh masuk 2 tim. Nah, seluruh player wajib mengikuti technical meeting. Ya. Nah, selanjutnya syarat tim. Syarat tim, satu tim harus terdiri dari anggota 5 player inti wajib, 1 player cadangan opsional. Ya. Tapi sepertinya kalian kalau dicadangin juga nggak mau, jadi 5 tim aja sudah cukup. Ya, biasanya Pak saya mau main, kasihan temennya yang nggak main, mendingan bikin tim baru. Makanya kita akan siapkan 2 tim, jadi biar pada main. Ya, nah tim dilarang untuk mengganti player yang sudah terdaftar, termasuk player cadangan selama acara berlangsung. Jadi nggak boleh tukar-tukaran, ya, nggak boleh tukar-tukaran player. Jadi kita akan mendata, kita akan merecord, ya. Oke, selanjutnya kapten tim diharapkan memiliki WA mereka. Panitia akan mengirimkan semua pemberitahuan mengenai kompetisi akan diinfokan via WA. Ya biasa ya kita informasikan WA semua. Panitia akan menambah nomor WA kapten tim yang sudah terdaftar. Ya, kapten tim semua sudah terdaftar ya. Jadi anggota-anggotanya yang belum masuk tim atau belum masuk grup, tolong dimasukkan. Ya. Kepemilikan tim ditentukan oleh ketua atau kapten yang ditunjuk oleh tim saat registrasi. Jadi seperti itu untuk yang kedua ya. Nah, yang ketiga, jadwal dan peraturan turnamen. Jadwal turnamen akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Cuman match hari ini setelah pembagian draw itu langsung main. Kita langsung share. Kita akan share ke YouTube ya. Nanti kita akan memberikan linknya ke kalian ya. Panitia akan mengumumkan leader atau squad melalui WhatsApp ya, sesuai dengan yang main siapa. Ya, jadi kalian tinggal langsung aja
langsung menghubungi. Jadi kita siapkan roomnya gitu ya. Selanjutnya tim diharapkan untuk berada di panggung permainan atau di lobi pada waktu yang ditentukan. Nah, kita akan menunggu waktu selama 20 menit. Bagi peserta yang tidak datang bisa kita nyatakan WO ya. Tapi disertai screenshot pada saat di lobby. Kalau screenshotnya kalian udah nunggu nih lama-lama nih, tapi kalian nggak screenshot awal masih kita akhir, ya kita masih belum bisa. Tapi kalau kalian sudah screenshot awal, terusnya screenshot akhir, udah siap di awal, tapi di akhir pas 20 menit kalian nggak screenshot, ya sama aja ya. Jadi dari 0, ya misalkan waktunya jam 3, terusnya kalian baru screenshot jam 3.20, nggak bisa. Jadi kalian harus screenshot jadi jam 3.00 sama screenshot jam 3.20, seperti itu. Nah, selanjutnya tim tidak diperbolehkan mengulang pertandingan. Ya, pertandingan tidak mengulang pertandingan, kita langsung play. Ya. Ya juga selanjutnya perilaku umum. Perilaku umum, player akan berperilaku sesuai dengan sikap sportif dan masuk akal. Menjaga sikap yang ramah dan sopan terhadap penonton, saingan, staf turnamen, dan partisipasi lainnya di acara. Ya. Selanjutnya, player dilarang keras untuk menggunakan bahasa vulgar dan berbau sara selama pertandingan. Semua aturan perilaku juga berlaku dalam chat melalui konsol permainan. Jika perlakuan tersebut di atas diketahui oleh panitia, maka panitia akan menindaklanjuti dengan tegas tim yang bersangkutan. Jadi setiap permainan kita harus sportif, jangan sampai membuat kerusuhan. Kayak kemarin kayaknya ada, langsung kita kick, ya. Udah pernah ya, udah ada contohnya, jadi kita langsung kick mereka, gitu ya. Selanjutnya player diharapkan untuk bersaing dalam sikap yang profesional, meninggalkan pertandingan, memberikan pertandingan tanpa sebab, atau menunjukkan ketidakseriusan yang menonjol akan ditafsirkan sebagai pelanggaran perilaku player dan akan berakibat menjadi penalti dan diskualifikasi dari pertandingan. Ya. Nah, selanjutnya panitia memiliki hak untuk memberikan penalti, diskualifikasi, dan memperhentikan player yang sudah terdaftar di dalam turnamen. Ya. Atas kebijakan mereka pada saat turnamen dalam alasan apapun tanpa peringatan sebelumnya terhadap player. Selanjutnya, tim player dilarang keras untuk menggunakan cheat atau sejenisnya, ya. Dan panitia akan memberikan penalti berupa diskualifikasi. Jadi kalau ada yang pakai cheat segala, kita akan diskualifikasi secara langsung ya. Nah, selanjutnya aturan di in-game, ya. Jadi ketika kalian main, kita menggunakan aplikasi Mobile Legends Bang Bang, Develop Mountain. Terusnya mode gamenya yang digunakan adalah custom game atau draft pick, ya. Terusnya tim player atau diperbolehkan menggunakan skin selama turnamen berlangsung. Jadi yang mau pakai skin boleh, yang nggak pakai boleh. Jadi terserah kalian. Kalian mau pamer-pamer skin yang punya banyak boleh. Ya, tapi kan ada waktu delay berapa detik. Ya. Tim yang pertama yang menghancurkan base musuh terlebih dahulu menang. Ya. Selanjutnya tidak diperbolehkan menggunakan cheat out selama turnamen. Ya. Nggak boleh pakai cheat. Ya. Jika diketahui panitia atau tim lawan, maka panitia berhak memberikan penalti berupa diskualifikasi. Jadi kalau ada yang ketahuan pakai cheat, kalian screenshot aja. Atau kalian bisa share. Nah, ini cheatnya di sini ketahuan. Nah, kamu bisa share langsung. Nah, selanjutnya, jika ada player yang terputus dari permainan selama pertandingan tetap dilanjutkan. Nah, dan player yang terputus dari permainan harus menyambung kembali secepat mungkin. Jadi tidak ada pause sama sekali ya. Ikan pause itu nggak ada. Jadi kalian coba cek koneksi kalian dulu sebelum permainan. Jangan sampai nge-lag atau delay. Ya, seperti itu. Jadi langsung dia nge-lag atau enggak, langsung main. Dilanjutkan. Seperti itu. Tidak ada pause. Ya.
Bisa turunin lagi? Ada lagi? Oh, nah sekarang penalti. Atas ditemukan anggota tim yang melakukan pelanggaran dari aturan yang tercantum di atas, maka panitia berhak memberikan penalti berupa teguran keras dan diskualifikasi. Ya, itu aturan main kita. Oke, sudah ya. Terakhir, kita menggunakan sistem BO3 ya. Di final baru BO5. Ya. Nah, BO5. Mungkin sebelumnya kita ada yang mau bertanya terkait dengan aturan. Pak. Boleh ini nggak? Boleh kayak pakai perintah gitu nggak? Kayak mainnya hebat. Apa sudah cukup jelas aturannya? Pak. Halo, Pak. Ada. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, kedengaran nggak, Pak? Ada Suara saya. yang mau bertanya aturannya? Suara Atau saya. kita langsung draw aja? Suara saya kedengaran nggak, Pak? Saya mau nanya, Pak. 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 Halo, Pak. Halo. Astaga, budak, Cok. Halo. Ya. Halo, Pak. Yang mau bertanya, tolong kalian tulis di kolom chat. Oke, Pak. Chatnya disable, Pak. Ya, pertanyaannya tulis di kolom chat. Jadi kita akan cek satu-satu yang mau bertanya, biar Pak. Disable itu, Pak. Chatnya, jadi Pak. kalian bertanya sebelum pertanyaan pertama kita mulai. Oh iya, Pak, hero baru boleh dipakai nggak? Boleh. Pak, chatnya disable, Pak. Ya. Gimana, Pak? Semua hero Gimana mau boleh nanya? digunakan. Bentar ya, lagi dibuka. Buka Pak chatnya, Pak. Min, Kak. Boleh stiker-stiker nggak, Kak? Stiker-stiker, kalau nggak rekal-rekal gitu boleh nggak? Boleh lah. Ada? Ada yang mau bertanya? Biasanya malu-malu nih. Halo. Aduh, gimana ya? Disable, Pak. Stiker-stiker sama rekal-rekal boleh nggak? Aduh, budek, Cok. Ya kalau emang nggak ada yang bertanya, kita akan tutup, kita akan langsung ke ininya ya. Si. Coba Pak. chatnya disable. Pak. Ya kita tunggu dulu ya, kita akan coba. Disable chat. Pak. Ya coba di Diam dulu, sebentar Cok. ya, kita akan coba buka hostnya. Punya sopan santun nggak sih? Oh, Ayo. Oke, yang mau bertanya? Coba sudah dibuka chatnya, kalian bisa join. Yang mau bertanya bisa langsung Ferdiansa atau boleh Tauting, ya Pak Ojo langsung jawab aja ya. Tauting boleh emot-emot recall nggak? Boleh ya. Tauting boleh. Good game atau seperti mainnya hebat, kayaknya nggak usah ya, kayak well player ya. Yang chat pelan ya. Yang chat ke peserta lain nggak boleh ya. Yang well player itu jangan ya. Nah, SS nanti setiap permainan semua tim wajib SS screenshot. Jadi pemain wajib
Ya. Setiap pemain wajib kalian screenshot. Partai pertama mulai di awal room, terusnya pas akhir kamu screenshot juga. Boleh. Ya. Nanti screenshotnya hasilnya kirim ke grup. Ya. Jadi peraturannya sebelum main sama sesudah main screenshot. Ya. Terus pin B, band, hero semua boleh digunakan, ya. Pak, live di YouTube nggak? Insya Allah Pak Ojo akan live di YouTube, jadi kalian kalau mau lihat bisa cek aja ya. Kalau mau lihat pertarungannya, tapi nggak semua langsung Pak Ojo akan YouTube on ya, hanya beberapa aja ya. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Ketahuan dong ntar kalau di live di YouTube. Nah, kalian ini strategi kalian, jangan sampai ketahuan, ya. Nggak, ya biasanya delay ya, antara kalian main di YouTube, nonton di YouTube itu delay panjang, jadi nggak mungkin ketahuan, ya. YouTube-nya baru nyampe mana, kalian udah nyampe mana, itu intinya itu, ya. Oke, apalagi yang mau ditanyakan? First pick-nya gimana? First pick-nya itu tergantung kalian. Tergantung kalian berasal dari mana. Tabel atas, nanti kan ada tabel atas sama tabel bawahnya ya. Nah, tabel atas first pick, tabel bawah yang second pick ya. Seperti itu. Nggak ada hero auto ban kan? Nggak ada. Semua hero digunakan. Ya. Ayo Pak mulai, sabar dulu. Udah penasaran aja ya. Jangan lupa like YouTube, subscribe YouTube Sumbangsi ya. Jangan lupa itu. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komennya juga. Share sebanyak-banyaknya. Kapan mulai turnamennya Pak? Jam berapa? Habis ini kita akan kocok, kita akan undi, dan hasilnya keluar, itu match pertama itu mulai. Pak, hadiah juara 1, 2, 3 berapa Pak? Hadiah total 1,6. 1.600.000. Dibagi 3. Kalian nanti bisa tahu kira-kira berapa ya, kira-kira berapa. Ya. Jadi, Pak, apakah diperbolehkan chat di tim? Boleh chat di tim, tapi nggak boleh chat di AL ya, nggak boleh chat AL. Biasanya kalian kan pakai Discord atau apa? Itu boleh. Ya, biar gampang. Ada yang mau tanya lagi? Sukses terus Pak. Oke, selesai jam berapa? Ini habis ini kita selesai langsung main. Kita langsung start. Ya. BO berapa? BO 3. Jadi yang udah 2 duluan menang. Pak, kalau misalkan udah mau menang terus recall sama emot-emot gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa ya. Buat have fun aja ya. Selesai turnamennya jam berapa? Selesai turnamennya kita akan mulai hari ini. Nanti akan berlangsung selama seminggu. Ya. Finalnya hari Jumat minggu depan. Ada kemungkinan kita main sampai malam? Enggak Pak, enggak. Mainnya siang, ya. 1 hari di hari sekolah itu 1. Bagannya habis ini kita akan tampilkan, ya. Bagan dan juga kita akan kocok akan tampil, ya. Pak boleh freestyle apa nih? Freestyle. Oh iya, jangan lupa makan. Oke. Final Jumat minggu depan. Tapi finalnya ini ya. Finalnya kalian on air di sini. Langsung di SMK Sumbangsi, sekalian kalian ambil hadiah. Hadiahnya langsung dari sini.
Ya, nanti kita bicarakan lagi untuk soal pengambilan hadiahnya ya. Pak, ayo mulai. Ya, tunggu sebentar. Kita habis ini kita akan lanjutkan. Ya. Sukses terus, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, thank you. Pak, saya mau tanya lagi ya. Yang mau tanya? Ya, nggak ada. Oke, thank you. Kan harus offline. Ya, finalnya aja offline. Tapi kita akan memenuhi suatu supaya kalian tahu sumbangsi itu di mana. Di sini cuman supaya kalian bisa ya. Nanti kita akan cek lagi. Kalau emang kita siap, kita akan offline. Tapi kalau kita nggak siap, ya dalam arti meningkat statusnya COVID, itu kita online. Ya, seperti itu. Finalnya offline atau online? Ya, finalnya online atau offline? Kemungkinan masih offline. Ya, nanti bagaimananya nanti kita mungkin ada perubahan jadwal atau perubahan aturan nanti kita akan bicarakan di grup ya. Oke ya, seperti itu. Jadi mau online mau offline nanti kita akan bicarakan di grup lebih detailnya. Ya kalau emang kondisinya sudah agak menurun kita akan offline. Ya sekalian kalian ambil hadiah. Ya oke. Oke, udah siap belum nih? Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Udah nggak ada pertanyaan kan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke tabel. Tabel hari ini sekolah mana sih yang akan main? Ya, ntar linknya kita akan kasih ke kalian. Jadwalnya kita akan kasih ke kalian. Yang penting match pertama hari ini kita mulai. Ya. Langsung live. Ya. Minta tolong untuk diganti URL-nya. Ya, tabelnya. Pak, ada game pause nggak? Nggak ada. Nggak ada game pause. Nah, ini ya. Art and Talent 5 SMK Sumbangsi. Kalian bisa lihat di situ ada SMP-nya Sumbangsi A, B, SMP 41, dan yang lainnya ada di situ ya. Kelihatan ya. Nah, kalau kalian lihat ya, kita akan acak ya. Kita akan pencet shuffle sheet ya. Kita akan pencet beberapa kali shuffle sheet, nanti itu akan langsung ke kalian langsung jadi bagannya ya. Bisa minta tolong kita klik shuffle sheet-nya. Ya, 5 kali. Oke, request 5 kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Cukup ya 5 kali ya. Ya. Jadi sudah cukup, kita langsung ke bracket. Ya. Kita langsung minta tolong Mas ke bracket partisipan, bracket kirinya, paling kiri. Bracket. Nah, diklik. Kalian bisa screenshot. Ya. Nanti kita akan ubah. Ya. Kita ada 15 tim. Jadi dipersiapkan untuk SMP berapa nih?
SMP, sorry, Pak Ojo nggak kelihatan. SMP 124 sama 211 disiapkan untuk turnamen pertama, pertandingan pertama hari ini. Ya, disiapkan, langsung kita mulai ya. Hari ini juga. Jadi kalian bisa. Oke. Sekarang gini aja ya. Ya. Hari ini 1 match. Jadi match pertama yang di atas. Ya, siap, langsung dimulai ya. Nah, disiapkan SMPN 124 dan SMPN yang A ya, sama SMPN 211. Hari ini BO3, semua BO3 kecuali final BO5. Ya, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau tanyain lagi sebelum kita mulai. Kita akan persiapkan mulai sekitar jam 3 kita persiapan. Ya, hari ini BO3. Oke, mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi? Ya. Kalau udah berarti kita siap-siap langsung play ya. Ya, yang paling atas mainnya sekarang ya Pak. Iya, yang paling atas, paling ujung. Ya, ujung 2 itu ujung mainnya duluan. Ya. Jadi disiap-siap mainnya sekarang. Ya. Yang di atas itu jadi first pick. Yang di bawahnya second pick. Oke? Sisanya besok dimulai. Ya, nanti kita akan share jadwal-jadwalnya, kita akan rapikan ya turnamennya. Kalian bisa giveaway. Oke, kalau yang banyak share subscribe ya, kalau udah 1000 subscribe Pak Ujo akan giveaway di YouTube-nya Pak Ujo. Ya. Oke, itu aja. Mungkin demikian. Lu masih bertanya apa kalau ada yang nggak masuk Zoom? Ya. SMP 41 besok ya. SMP 41 besok jam 1-an atau jam 2-an. Nanti kita akan cek ya. Kita akan ubah formatnya, gambarnya di sini semua, nanti aturannya juga ditampilin, tanggal-tanggalnya, jam-jamnya juga ditampilin. Hari libur tetap main Pak. Hari libur main. Ya, Sabtu Minggu main. Jadi kita turnamennya setiap hari. Ya. Nanti kita lihat cek. Ya, Sabtu Minggu main. Jadi yang full permainan itu dari hari Sabtu dan Minggu. Sisanya paling 1 atau 2 pertandingan. Ya. Ini mulai jam berapa, Pak? Kita mau mulai ini jam 3. Hari ini yang main berapa tim? 2 tim. Ya, Sabtu mulai jam berapa, Pak? Sabtu mulai jam 8. Ya, yang masih bertanya-tanya, boleh deh dikeluarin aja pertanyaannya mumpung masih di sini. Ya. Oke, itu aja atau ada yang mau tanya-tanya lagi? Nanti Pak Ujo akan share jadwal-jadwalnya ya. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi di technical meeting selanjutnya di SMK Sumbangsi tentunya. Yang mau gabung di SMK Sumbangsi dipersilakan ya.
Demikian dari Pak Ojo, sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Dadah.